Selamat datang di channel Bell Movie. Kali ini aku akan menceritakan ke kalian sebuah film yang mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita bernama Moana dengan temannya, Maui si demigod, untuk menemukan sebuah pulau legendaris. Film dimulai dengan menunjukkan sebuah pulau tak berpenghuni yang menjadi tempat awal Moana melakukan petualangannya mencari keberadaan kehidupan lain. Moana berlari menyusuri hutan dan mendaki sebuah gunung bersama hewan peliharaannya yaitu Pua dan Hei-Hei. Saat tiba di puncak gunung, Moana meniup kerang dengan harapan ada orang lain yang akan membalasnya. Mengira bahwa ada balasan yang diterima, ternyata berasal dari Hei-Hei, seekor ayam, yang menelan kerang dan membunyikannya. Ulah Hei-Hei pula yang membuat Moana terjatuh dari puncak gunung dan menemukan sebuah benda. Benda itu berbentuk seperti sebuah kendi yang pecah dan terdapat sebuah ukiran pada badan kendi itu. Senang telah mendapatkan sebuah petunjuk baru. Dengan tergesa-gesa, Moana segera kembali ke desanya, Desa Motunui. Mendekati Desa Motunui, Moana telah disambut oleh penduduk desa dan ayahnya yang bernama Tui. Tui mengajak Moana melakukan lomba kecil. Siapa yang tercepat mencapai pesisir pantai desa? Dengan keahliannya, Moana memenangkan lomba yang dilakukan bapak dan anak itu. Setibanya di Desa Motunui, Moana menunjukkan benda yang ditemukannya tadi dengan bantuan ayam peliharaannya, Hei-Hei, kepada Tui. Kendi ini bukan berasal dari Desa Motunui dan belum ditahu terbuat dari bahan apa. Namun kelihatannya seperti kendi yang terbuat dari tanah liat. Benda ini menjadi bukti akan keberadaan kehidupan lainnya selain Motunui di lautan ini. Saat sedang berbicara dengan ayahnya, tiba-tiba terdengar seorang anak kecil yang memanggil kakaknya. Ia adalah Simea, adik kecil Moana, yang memanggil dirinya. Saling melepas rindu satu sama lain dengan berpelukan, Simea menanyakan hadiah apa yang dibawa oleh Moana untuk dirinya. Kemudian Moana menunjukkan kendi tersebut kepada adiknya. Simea bertanya-tanya tentang benda tersebut dan Moana membawanya ke sebuah gua. Di dalam gua itu, terdapat sebuah kano. Itu adalah kano lama milik Moana. Pada perjalanan sebelumnya bersama demigod bernama Maui untuk misi mengembalikan jantung Dewi Tefiti yang dicuri oleh Maui. Gua yang ditunjukkan Moana kepada Simea adalah tempat para leluhurnya memulai kehidupan sebagai penjelajah lautan. Gua ini pula yang ditunjukkan oleh Tala, nenek Moana, kepada Moana saat kecil dulu. Moana mengenalkan kepada Simea, The Great Wayfinder terakhir yang bernama Tautaifasa, leluhurnya. Sebelum Maui mencuri jantung Tefiti dan orang-orang desa Motunui berhenti berlayar, Tautaifasa ingin menghubungkan desa mereka dengan semua orang di seluruh lautan. Dan sekarang, Moana telah menjadi Wayfinder yang baru. Sudah tugasnya untuk melanjutkan misi Tautaifasa, dan benda yang ditunjukkan kepada Simea sebelumnya adalah bukti awal untuk perjalanannya. Simea bertanya-tanya, kenapa harus kakaknya yang melakukan tugas itu? Kenapa bukan Maui si demigod? Sementara itu, Maui sedang menuju ke sebuah tempat. Tempat itu terlihat seperti portal menuju ke dunia lain. Maui tiba tepat di depan portal berbentuk bola sihir dan mencari-cari keberadaan orang lain selain dirinya di tempat itu. Untuk memintanya membuka portal agar dia bisa masuk dan melakukan perjalanan ke suatu pulau. Terdengar suara seorang wanita, namun tidak menampakkan dirinya, berbicara kepada Maui, bertanya mengapa ia harus melanggar perintah tuannya, hanya untuk membuka portal tersebut dan membiarkan Maui melewatinya? Ternyata tuan yang dimaksud oleh wanita itu adalah Nalo, seorang dewa yang haus kekuasaan dan kekuatan. Wanita itu juga mengetahui kerjasama yang dilakukan Maui dan Moana pada misi sebelumnya, di film pertama Moana. Dia menegaskan jika Maui mencoba melanggar aturan sang dewa dengan menghubungkan seluruh orang di lautan, maka akan menerima hukuman kemarahan dari Dewa Nalo. Bahkan Moana pun akan ikut menerima hukumannya. Namun, Maui membantahnya dengan menganggap bahwa ini adalah urusan antara dirinya dan Dewa Nalo. Moana bukan bagian dari semua ini. Tapi, wanita itu beranggapan lain. Tiba malam hari, penduduk desa Motunui sedang mengadakan sebuah pesta perayaan yang besar. Perayaan ini untuk menyambut kembalinya Moana, yang membawa benda yang ditemukannya di pulau tak berpenghuni itu. Ayah Moana, Tui, menghampirinya dan mengatakan bahwa ini bukan hanya perayaan penyambutan biasa bagi Moana. Pada perayaan ini akan dilakukan pemberian gelar turun-temurun dari leluhurnya, gelar suci yang lebih tinggi daripada seorang pemimpin, yaitu gelar
Tautai, kepada Moana. Seperti yang diketahui, Tautai adalah sebuah julukan yang diberikan kepada orang yang berhasil menjadi penjelajah lautan atau wayfinder, dan akan menjadi seorang pemimpin yang akan menghubungkan semua orang di lautan. Seperti leluhurnya dulu, Tautai Fasa, kini Moana akan resmi menerima gelar barunya sebagai Tautai Moana. Sebuah minuman berwarna putih terlihat seperti arak, sedang dibuat oleh seseorang. Kemudian yang lainnya memberikan minuman tersebut kepada Tui, ayah Moana yang sekaligus kepala desa Motunui, dan kepada Moana. Menumpahkan sedikit minuman tepat di depan tempat mereka duduk, seakan menjadi simbol pemberian gelar Tautai kepada Moana. Suasana malam yang tenang tiba-tiba berubah. Terdengar suara gemuruh diikuti sebuah petir yang menyambar tempat perayaan mereka, menghancurkan atap rumah dan dengan cepat mengarah ke Moana yang sedang duduk. Moana sedang berada di sebuah kano, dan diberikan penglihatan singkat perjalanan Tautai Fasa bersama para krunya. Tautai Fasa dan krunya sedang dalam perjalanan menuju Pulau Motufetu dengan mengikuti sebuah bintang. Tiba-tiba kilatan petir membuat lautan yang semula tenang menjadi sebuah bencana. Tautai Fasa dan krunya berusaha menghindari bahaya tersebut, namun nasib berkata lain. Kano yang ditumpanginya dihancurkan oleh badai, membuat Tautai Fasa dan para kru hilang di telan lautan. Moana yang berada di atas kano pun ikut terjatuh ke dalam lautan. Diperlihatkan seekor paus, Moana dikembalikan ke desa Motunui yang terlihat sepi dan tak berpenghuni. Masih dalam keadaan kebingungan mencari penduduk desanya, Moana didatangi Tautai Fasa dalam wujud rohnya. Tautai Fasa memberitahukan Moana bahwa ini adalah masa depan desa Motunui jika Moana tidak dapat menghubungkan desanya dengan orang-orang di lautan. Moana tidak memahami maksud Tautai Fasa, namun ditegaskan oleh Tautai Fasa bahwa misi Moana adalah untuk menemukan sebuah pulau legendaris bernama Motufetu dan menghubungkan desanya dengan seluruh orang di lautan. Dengan sebuah bintang di langit yang akan menjadi pemandunya menuju pulau tersebut. Sesaat kemudian, kilatan petir yang semula mengarah ke Moana, tiba-tiba menyambarnya. Membuat Moana terlempar dari tempat duduknya. Khawatir akan anaknya, Tui dan ibu Moana yang bernama Sina, berlari menghampiri putri sulungnya itu. Sempat tidak sadarkan diri sesaat, Moana terbangun dan mengatakan bahwa ia harus menemukan Pulau Motufetu. Pulau Motufetu adalah sebuah pulau legendaris yang menjadi titik penghubung antar semua orang di lautan. Pulau ini telah lama hilang dan dikutuk dalam badai petir oleh Dewa Nalo yang berkuasa dan haus kekuatan. Dewa Nalo percaya bahwa dia akan menjadi lebih kuat jika memisahkan seluruh orang di lautan. Para leluhur percaya bahwa kutukan Pulau Motufetu dapat hilang jika manusia bisa mencapai dan menyentuh langsung Pulau Motufetu. Saat Moana dan lainnya sedang mendengar cerita tentang Pulau Motufetu, terdengar seseorang memanggil Tui untuk menyampaikan berita. Sebuah bintang jatuh terlihat di langit-langit malam. Bintang itu yang dimaksud oleh Tautai Fasa. Ini menjadi tanda bahwa perjalanan Moana untuk menemukan pulau legendaris, Motufetu, akan segera dimulai. Entah berapa lama waktu yang ia butuhkan, bahkan mungkin seumur hidup, kemungkinan tidak akan kembali. Namun Moana harus tetap melakukan tanggung jawabnya, siap ataupun tidak siap. Mendengar hal ini, si Mea, adik Moana merajuk kepada kakaknya, karena ia berpikir Moana akan pergi meninggalkannya lagi, dan berlari meninggalkan Moana. Sina yang melihat hal itu, berusaha mengejar dan akan membujuk si Mea. Sementara Moana, perjalanan panjangnya akan dimulai. Namun masih ada keraguan dan perasaan tidak siap di hatinya untuk meninggalkan desa dan keluarganya. Nenek Moana, Tala, menghampirinya dalam wujud roh dan meyakinkan Moana untuk menjalankan misinya, bahwa Moana tidak sendirian dan ia akan selalu ada bersama Moana dimanapun. Dengan keyakinan yang dimiliki, Moana kembali percaya diri untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang Tautai. Persiapan Moana dimulai dengan mengumpulkan para kru yang akan membantunya. Pertama, Moana merekrut seorang desainer kano yang cerdas bernama Loto, seorang petani bernama Kele, dan seorang seniman yang sangat mengagumi Maui bernama Moni. Moana terlihat masuk ke dalam ruangan hendak mengambil barang miliknya, namun barang yang diangkatnya terlihat berat. Setelah dibuka ternyata si Mea yang sedang bersembunyi di dalamnya, ingin mengikuti Moana, kakaknya. Moana berjanji kepada adiknya kalau ia akan segera kembali.
Dia membawa Shimea ke tepi pantai dan mengatakan bahwa mereka akan selalu terhubung dimanapun, karena lautan adalah temannya. Sebagai pengingat akan dirinya, Shimea memberikan sebuah kerang kecil kepada kakaknya. Dan perjalanan Moana pun dimulai dengan diantar oleh penduduk desa Motunui dan keluarganya. Sementara itu, Maui sedang terjebak di suatu tempat. Dia dan kailnya digantung oleh seorang wanita, si penjaga portal, yang diketahui bernama Matangi. Maui berusaha melepaskan dirinya dari jebakan yang dibuat oleh wanita itu. Matangi sengaja mengurung Maui untuk menunggu kedatangan Moana. Ini adalah bagian dari rencana Matangi untuk membuat Moana dan Maui kembali bekerja sama menemukan pulau legendaris, Motufetu. Saat dalam perjalanan mengikuti bintang di langit, Moana dan krunya dikejutkan dengan bintang yang mereka ikuti, tiba-tiba meledak. Arus laut yang tenang mulai bergelora, membawa kano milik Moana mendekati sesuatu yang dari kejauhan terlihat seperti sebuah pulau. Mengira mereka telah menemukan pulau Motufetu dengan mudah. Ternyata itu bukan pulau yang mereka tuju, itu adalah kelompok Kakamora. Kakamora adalah makhluk kecil yang berbentuk seperti kelapa, dan bertindak sebagai bajak laut. Mereka memiliki senjata, sebuah panah yang ujungnya dilumuri cairan berwarna ungu. Lawannya akan mengalami kelumpuhan saraf jika terkena panah Kakamora. Moana dan krunya bersiap untuk menghindar. Saat saling berpapasan dan mengira bahwa mereka akan diserang oleh Kakamora, ternyata mereka malah diabaikan. Terlihat kano kecil milik kelompok Kakamora yang terbawa arus, tersedot ke dalam kerang. Itu adalah kerang raksasa yang menyebabkan arus saat membuka mulutnya. Ketika kerang raksasa membuka kembali mulutnya, membuat kano milik Moana hanyut mengikuti arus laut ke arah mulut kerang tersebut. Moana berusaha untuk menghindari bahaya dengan bantuan seutas tali yang hanyut. Tali itu terikat dengan kano milik Kakamora. Dengan keahliannya Moana berhasil menyelamatkan diri dan krunya dari bahaya kerang raksasa, bersamaan dengan serangan yang diterima dari Kakamora. Mengira sudah berhasil menghindar dari segala bahaya, ternyata tali yang digunakan sebelumnya menjadi jebakan bagi Moana dan krunya. Kano milik mereka kandas tepat di sebelah kano Kakamora. Dan dengan mudah, Moana dan krunya dilumpuhkan oleh kelompok kelapa kecil itu. Salah satu dari Kakamora siap menyerang Moana. Namun sesaat sebelum diserang, Hei si ayah menjadi penyelamat dengan mematuk tali layar kano, hingga putus dan menampakkan gambar pulau Motufetu pada layar kano. Seketika kelompok Kakamora bersorak-sorak, seperti sorak kegirangan dan semangat. Salah satu dari kelompok itu meminta Moni untuk menerjemahkan gambar yang mereka buat. Ini menjelaskan bahwa Pulau Kakamora terletak di lautan yang sama dengan Pulau Motufetu. Namun karena ulah Dewa Nalo, nenek moyang Kakamora terputus dari rumah mereka. Kelompok Kakamora mengetahui cara untuk kembali saat bertemu dengan kerang raksasa. Namun, mereka khawatir tidak dapat kembali ke rumahnya. Kakamora ingin bekerja sama dengan Moana. Mereka akan membantu Moana melawan kerang raksasa, dan Moana akan membantu mereka pulang dengan menemukan Pulau Motufetu. Cara melawan kerang raksasa adalah dengan melemahkan otot kerang, ganglion, yang membuatnya tertidur menggunakan cairan ungu yang dioleskan pada panah milik Kakamora. Kano milik Moana pun dilepaskan ke arah kerang raksasa, dengan mengaitkan tali pada kano Kakamora, yang bertujuan dapat ditarik kembali, jika sudah berhasil mengalahkan kerang raksasa. Kelompok Kakamora memukul dadanya menandakan semangat pejuang bagi Moana dan krunya. Mereka mulai memasuki mulut kerang dan mencari letak ganglion. Sebuah cahaya merah terbentuk di sekitar otot kerang, menunjukkan bahwa itu adalah ganglion yang mereka cari. Saat hendak menusuk panah ke ganglion, tiba-tiba kerang mulai bergerak menutup mulutnya, yang menciptakan arus dan membuat panah mereka jatuh. Satu persatu panah cadangan jatuh akibat ulah Hei dan Kle. Kano milik Moana mulai hilang keseimbangan, yang mengakibatkan kano Kakamora pun ikut terbawa. Salah satu dari kelompok Kakamora mencoba menyelamatkan Moana dan krunya. Kakamora melemparkan panah tepat mengenai ganglion kerang, yang membuat kerang dengan cepat menutup mulutnya. Moana berusaha untuk keluar sebelum kerang raksasa itu sepenuhnya tertutup. Karena yakin tidak bisa keluar dari mulut kerang, Kakamora memukul dadanya memberikan ucapan selamat tinggal kepada kelompok Kakamora yang lain dan memotong tali yang masih terlilit pada kano Moana. Mereka pun tertelan ke dalam kerang raksasa.